wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nafisa Aziza, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Kali ini saya akan menjelaskan struktur beton bertulang. Nah, struktur beton bertulang itu struktur yang menggabungkan beton dan baja tulangan dalam satu elemen. Nah, beton itu kan memiliki kuat tekan yang tinggi, tapi lemah terhadap tarikan. Jadi, sedangkan baja itu kuat dengan tarikan yang tinggi. Maka dari itu, baja itu ditempatin pada daerah tarik, sehingga keduanya ini bekerja sama untuk menahan beban lentur. Sebelumnya beban lentur ini tuh sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya, sifat dan persyaratan beton bertulang. Nah, sifat beton bertulang ini tuh memiliki kuat tekan yang tinggi, terus bersifat kaku, terus tahan terhadap api, terus dan memiliki umur yang panjang. Nah, baja tulangan ini tuh di dalamnya memberikan sifat kayak detail, sehingga strukturnya itu nggak mungkin secara tiba-tiba tuh runtuh. Nah, kombinasi dari keduanya ini bakal menghasilkan struktur yang kuat dan aman. Nah, untuk persyaratan perencanaannya ini harus memenuhi ketentuan dari SNI beton. Nah, mutu beton dan baja itu harus sesuai standar. Nah, harus ada selimut betonnya juga buat melindungi si tulangan dari korosi. Terus penempatan tulangnya juga harus sesuai sama analisis gaya dalam. Selain itu juga harus dipastikan kalau rasio tulangannya ini tuh memenuhi syarat biar strukturnya itu nggak bersifat getas. Selanjutnya, blok tegangan ekuivalen. Nah, distribusi tegangan tekan beton disederhanakan menjadi blok tegangan persegi panjang. Rumus tinggi blok tekan itu A sama dengan beta 1 dikali C. Nah, beta 1 ini tergantung sama mutu betonnya. Nah, konsep ini tuh digunakan buat menentukan si keseimbangan gaya tekan beton sama gaya tarik baja untuk dalam perhitungan si kapasitas lenturnya. Nah, di sini misalkan untuk mutu betonnya itu FC lebih kurang atau sama dengan 28 MPa, berarti digunakan beta satunya itu 0,85. Selanjutnya, kuat perlu dan kuat rencana. Nah, dalam desain lentur itu harus dipenuhi kalau kuat rencana itu lebih besar atau sama dengan kuat perlu. Nah, di sini ya. VMN sama lebih besar atau sama dengan MU. Nah, MU ini tuh momen akibat beban terfaktor. Kalau VMN-nya kapasitas nominal yang dikaliin faktor reduksi kekuatan. Persyaratan ini tuh bakal ngejamin keamanan strukturnya itu terhadap beban yang bekerja. Selanjutnya, rasio tulangan. Nah, kondisi balance ini tuh terjadi kalau si bajanya tepat meleleh bersamaan dengan si beton yang mencapai regangan maksimum. Nah, di sini dirumuskan berdasarkan SNI 2847, yaitu ρB.
Rho B sama dengan 0,85 dikali FC dikali beta 1 dibagi FY. Lalu habis itu dikalikan 600 dibagi 600 ditambah FY. Nah, kalau rasio tulangannya itu lebih kecil dari rasio balance, ya, maka disebutnya itu under reinforced. Kalau kalau misalnya lebih besar berarti disebutnya over reinforced. Selanjutnya contoh perhitungan. Nah, di sini saya itu ngambil contohnya saya mutu beton FC-nya sebesar 30 MPa, lalu mutu baja FY-nya ini sebesar 420, dimensi balok lebarnya itu 300 mm, dan tingginya 500 mm. Terus tulangan tariknya itu ada 4 batang, masing-masing diameternya 22 mm. Nah, rumus luas satu batangan tulangannya itu AS1 sama dengan 1/4 pi dikali pi dikali d diameter kuadrat. Nah, di sini saya pilihnya yang si pi-nya ini 3,14, terus diameternya kan 22, hasilnya 380. Lalu 4 dikali 380 hasilnya 1520 mm kuadrat. Karena saya itu milih FC-nya 30 MPa, berarti kan di atas 28 MPa-nya. Berarti nilai beta 1-nya ini harus dihitung dulu sama rumus interpolasi. Yaitu beta 1 sama dengan 0,85 dikurangin 0,05 dikali FC dikurangin 28 dibagi 7. Hasilnya di sini 0,8357. Selanjutnya kita menghitung rasio tulangan balance atau Rho B. Nah, di sini rumusnya itu Rho B sama dengan beta 1 dikali 0,85 dikali FC dibagi FY. Lalu dikali lagi 600 dibagi 600 ditambah FY. Nah, hasilnya itu 0,0298. Nah, selanjutnya menghitung rasio tulangan terpasang atau si Rho-nya aja. Nah, rumusnya Rho A sama dengan AS dibagi B dikali D. Nah, AS-nya itu kan tadi ini ya 1520, berarti dibagi dengan B dan D, yaitu 300 dan 500, hasilnya itu 0,0101. Nah, karena si Rho atau rasio tulangan terpasangnya ini lebih kecil dari Rho balance, maka penampangnya ini termasuk under reinforced. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami struktur beton pertulangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.